Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto dengan Mr. Dedi. Sehat, Mr. Dedi. Alhamdulillah, Pak. Dulu sebut Mr. X ya. Iya, Pak. Ingat nggak kenapa dulu sebut Mr. X? Ya misalnya aja, Pak. Kenapa coba dulu? Kan belum belum dibuka. Belum dibuka dulu ya. Iya. Akhirnya itu dulu awal itu dengan siapa? Koin ya. Koin. Waktu wawancara pertama tuh ya. Iya, Pak. Itu lama tuh, tahun kapan tuh? Bulan kapan? Bulannya kurang tahu, Pak. Itu sudah lama kan? Udah lama. Dan itu sempat ramai dulu ya. Iya. Sempat gempar itu waktu Mr. X muncul itu. Karena di sana hanya suara voice-nya aja. Oh bener loh Pak Dedi itu dulu tuh setiap ada suara dari Pak Dedi itu bener-bener ini informasi bagus nih. Nah justru saya sekarang jadi penasaran nih Pak Dedi. Pak Dedi di yayasan itu masuk ke dalam lingkungan yayasan tuh tahun berapa? 2018 itu, Pak. 2018? Iya, 2018. Kalau kejadian itu 2021, berarti sudah lama ya? Iya, Pak. Itu Pak Dedi awal pertama masuk ke yayasan gimana? Siapa yang masukin? Ya kenal sama Pak Yosep kan waktu saya rapat. Kan saya dulu di sekolah sebelah. Di mana tuh? Di Palasari. Di tetangga lah gitu. Ada sekolah? Ada sekolah. Kerja di salah satu sekolah, iya. Tapi bukan yang sekolah sekarang, bukan? Bukan. Terus? Ya kalau rapat bareng sama Pak Yosep. Karena sama-sama satu sekolah, jadi kalau ada pertemuan sekolah gitu ya? Iya. Waktu dulu juga sama Pak Yosep udah kenal sih. Waktu udah di Syariatar. Di Syariatar kenalnya ngapain tuh? Sebagai apa? Saya pernah kerja di Syariatar, Pak. Oh pernah? Pernah. Berapa bulan. Jadi apa dulu? Di tiket. Oh tiket. Iya. Tahun 1999 gitu. Pak Yosep di Syariatar sebagai apa? Pak Yosep ya saya kenal sama Mang Mul saya dulu. Enggak, waktu itu kan kenal dengan Pak Yosep di Syariatar. Ya. Pak Yosep di Syariatar sebagai apa dulu? Dulu Syariatar Pak Yosep enggak apa di luar gitu. Oh kenalnya di luar bukan karena kerja bukan. Oh. Terus ketemu apa tadi Pak Mul apa? Sama Mang Mul kenal saya. Oh, Pak Dedi bilangnya Mang ya? Iya. Mang Mul ya? Mang Mul. Oh, kenal sama Mang Mul. Iya. Kenalnya di mana sama Mang Mul? Kan dulu Mang Mul di Syariatar. Sebagai? Supervisor gitu. Oh, kerja supervisor? Dulu. Kan ayah di situ Mang Mul. Itu tuh yang punya Pak Suatma ya kalau salah? Iya. Pak Suatma ya? Iya, Pak Suatma. Saya kenal sama putranya itu. Pak Heri itu? Oh ya. Dulu di Syariatar itunya, di dekat Gang Cikole di rumah, di bawah tower. Di situ Pak Suatma. Oh di situ, Pak Mul di situ dulu. Iya. Berarti kenal dengan ini dong siapa? Uus ya, Pak Uus kenal nggak? Saya mah nggak kenal Pak. Oh nggak kenal ya, Pak Uus Manul Hakim. Nah itu apa namanya? Kenal pertama dengan Pak Mulyana, kenal di situ. Iya. Nah terus awal pertama kali Pak Dedi berkecimpung di lingkungan ini sekolah gimana? Saya ketemu sama Pak Yosep sama Yoris di kalau ada rapat gitu. Ketemu gitu. Ngobrol-ngobrol terus ngobrol sama Pak Yosep sama si A gitu. Tak lama-lama saya padi siswa kesiniin ke bapain gitu. Kalau ada siswa masukin ke SMK Nasional kata Pak Yosep. Terus siapa gitu bilang gitu. Terus lama-lama kenal gitu. Oh jadi akhirnya udah masuk kata Pak Yosep teh. Berarti dimasukin sama Pak Yosep secara tidak langsung ya. Tugas Pak Dedi dulu apa? Rekrut siswa. Rekrutmen. Iya. Mencari siswa. Oh Pak Dedi mencari siswa. Cuma Pak Dedi aja yang mencari siswa. Iya. Berarti masih freelance kalau gitu ya? Iya, freelance. Belum karyawan sekolah. Belum. Masih freelance. Berapa lama tuh freelance tuh? Dari tahun 2008 apa teh kemarin 2018 lah. 2018. Jadi Pak Dedi nyari orang, terus dilaporkan ke sekolah. Ke siapa tuh dilaporkan?
Kadang-kadang ke Pak Yosep. Ke Pak Yosep langsung. Iya. Kok ini ada siswa, saya bilang gitu. Oh, berarti Pak Yosep udah ke masih rumah aja. masih aktif berarti ya, gitu ya. Karena yang informasi terakhir Pak Yosep tidak aktif tuh. Aktif terus, Pak. Aktif terus ya? Aktif Oh, terus. oke. Kan dia sebagai pemilik yayasan. Pembina ya. Hmm, Nah, berarti memantau terus ya operasional daripada sekolah ya. iya. Nah, Pak Didi ngambil siswa itu yang Pak Didi lakukan gimana tuh? Maksudnya cara promosikannya misalkan ngumpulin apa, pakai dulu brosur atau gimana gitu? Iya, pakai brosur. Oh, udah dibikin pamflet gitu ya? Iya, ada. Kemudian disebarin atau Pak Didi langsung door to door? Waktu dulu mah door to door. Door to door, Iya. langsung datang. Iya. Itu Pak Didi di wilayahnya di mana aja, seputar lingkungan sekolah aja? Sari Atar. Oh, sampai Kecamatan Sari Atar aja. sampai ke Sariater juga? Iya, ada. Sampai Ciater sini? Iya. Oh gitu. Kalau Jalan Cagak sendiri juga di Jaga nggak ada, Pak. loh, kan itu sekolahnya di Jalan Cagak. Ya kan saya mah kalau di sini ada yang putus sekolah. Oh, wilayahnya karena Pak Dedi orang Ciater, Ciater, jadi wilayah. ditugaskannya hanya di wilayah Ciater saja gitu, karena Pak Dedi orang Ciater. Oh gitu. Jadi jangkauannya nggak sampai ke Jalan Cagak, nggak? Enggak ada. Dapat Pak Dedi itu? Dapat. Siswa-siswa yang dapat? Ada siswa. Oh gitu. Kalau freelance gitu kan biasanya kalau misalnya dapat itu dapat bonus biasanya. Iya. Biasanya kalau di sales marketing itu kan ya anggap aja sales marketing ya. Iya, iya. Jadi kan freelance mencari apa siswa seperti itu. Oke, selama itu merekrut begitu ya. Ya merekrut siswa. Dapat banyak tuh siswanya Pak Dedi. Waktu kemarin ada 10 orang, Waktu Pak Dedi 2018 tuh. nyampe 15 orang ada. Berapa lama itu dapat 18 orang? Itu dari 2021 ada. Nyampe jadi nggak langsung dapat 15, mungkin Enggak, bertahap ya. bertahap, Bertahap dapatnya gitu ya. Oh gitu. Ini anak pengen sekolah katanya, biaya nggak ada, dimasukin ke Oh, SMK Pak Yosep. itu merekrut juga yang mereka yang tidak mampu gitu. Iya, tidak mampu. Disekolahkan di sana. Sekolahkan di sana. Oh, jadi tidak ada masukan dong kalau Kan gitu buat dulu ada PJJ, Pak. Apa, pendidikan jarak jauh, Pak. apa tuh? Itu apa tuh? Sekolah apa? Iya, pendidikan jarak jauh gitu. Dari sekolahnya, misalnya dari Ciater nih, daerah Ciater gitu. Jadi sekolahnya di Ciater. Ya, Belajarnya di Ciater. belajarnya Ciater. Gurunya yang datang. Gurunya datang. Oh gitu. Gitu. Kenapa nggak dibawa ke sana? Nggak ada biaya mungkin buat ongkos. Iya, nggak ada biaya. Oh gitu. Oh, ada sistem PJJ disebutnya ya? Ya, PJJ. Kan sekarang udah ditutup PJJ. Oh, udah ditutup. Oke. Pak Dedi, jadi tugasnya begitu ya. Ya. Jadi merekrut, kemudian diserahkan ke sekolah seperti itu ya. Nah, terus itu sampai 2021. Kapan Pak Dedi diangkat jadi karyawan? Waktu September saya masuk. Setelah kejadian berarti ya? Setelah kejadian saya masuk. Kata Pak Yosep tadi urusin sekolah, kata. Si AA nggak akan ngurusin yayasan, katanya mau berdagang gitu, Pak. Oh, Pak Yoris mau berdagang. Iya, Urusin sekolah diminta oleh? Pak Yosep sama. Oh, Pak Yosep meminta Pak Dedi untuk urusin sekolah. Iya. Sehubungan Kang Yoris mau berhenti. Mau berhenti, nggak akan ngurusin sekolah, katanya. Terus mau ngapain tuh berhenti? Mau berdagang, katanya. Oh, mau bisnis. Bisnis. Oh, gitu. Nanti Pak Dedi menjalankan itu Menjalankan itu bersama Pak Yosep. bersama Pak Yosep. Nah, kepala sekolahnya dulu masih Pak Wahyu. Masih Pak Wahyu. Belum ini yang mengundurkan diri Pak Wahyu. Belum, Pak. Bulan apa Pak Wahyu dulu mengundurkan diri ya? Ya waktu pas pencairan aja. Bulan apa tuh? Oktoberan itu. Oktober. Pencairan. Setelah pencairan. Iya, setelah pencairan. Itu pencairan yang keberapa tuh? Ketiga, Pak. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu bulan tadi apa? Oktober. Oktober gitu. Oke. Pencairan baru Wahyu keluar. Wahyu keluar. Mengundurkan diri. Tapi waktu mengundurkan diri Pak Dedi tahu tuh Wahyu. Pak Dedi tahu nggak Wahyu mengundurkan diri gitu? Emang Wahyu udah nggak ada lagi sih itu, jadi sendiri aja gitu. Enggak, maksudnya ada bahasa gimana dari Pak Wahyunya mengundurkan diri. Karena kan Pak Yorisnya udah nggak ada di situ kan? Nggak ada, Pak, nggak ada bahasa. Udah Pak Wahyu mah lost kontak aja gitu. Nggak ada permisi segala macam, nggak ada. Nggak ada. Ke Pak Yosep gimana? Nggak ada. Oh gitu. Jadi keluar aja begitu. Keluar aja begitu. Oh gitu. Oh, nah, terus
Kang Ya, Yoris. sempat gini Pak Yosep, Pak Wahyu jalanin dulu aja sekolah katanya gitu. Di BJB itu ya Pak, dengar-dengar. Pak Wahyunya malah gimana tuh ya Pak, cenah gitu ngomongnya teh. Dari situ lost kontak aja. Oh, lost kontak langsung. Iya. Yang itu juga sempat diperbincangkan dulu sama Pak Rohman Hidayat, kuasa hukum ya. Iya. Waktu itu sempat Rohman Hidayat ada di statementnya di salah satu konten apa? Kenapa kok Wahyu mendadak tiba-tiba mengundurkan diri? Itu sempat rame itu. Pak Deddy nggak tahu itu kenapa. Kira-kira kan Pak Deddy kan dekat dengan rumahnya itu dengan Pak Wahyu. Iya. Nggak pernah ngobrol gitu. Kenapa mengundurkan diri gitu? Justru jarang ketemu Pak Wahyunya. Ya, jarang di rumah gitu Wahyunya. Oh, tidak ada ngobrol kenapanya Waktu gitu. dulu ada media juga nggak ada itu tuh. Wahyu. Iya. Saya juga sempat waktu itu datang ke rumahnya. Oh gitu. Nggak ada ngomong-ngomong apa Pak Wahyu sama Pak Deddy? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh gitu. Ada apa sempat ketakutan apa nggak ada? Ya waktu dulu kan ditanya, yuk kunaon keluar kata saya teh. Sieun om cenah. Kau sian ya? Iya nggak tahu. Sian apa maksudnya? Sieun yayasan kebongkar ngomongnya teh gitu. Sian yayasan kebongkar. Ngomongnya teh. Apa ada sesuatu di yayasan apa gimana tuh kok bisa? Ya, kurang tahu Pak sih. Oh. Ya mungkin Itu misterius. kemungkinan ada. Misterius juga tuh Wahyu bicara begitu ya. Iya. Oke lah kalau misalkan gitu Pak Deddy terus kemudian apa namanya mengerjakan tugas sebagai apa dulu? Bendahara. Bendahara. Ditugaskan oleh Pak Yosep. Pak Yosep. Emang Pak Deddy punya background bendahara apa? Keuangan? Kan dulu saya pernah di sekolah teh apa? Oh, yang salah satu sekolah itu yang Saya kan dari TU. oh pernah di TU di sananya. Buat laporan, bikin kas bank gitu. Iya. Jadi untuk menghandle bendahara nggak terlalu berat lah ya, karena udah punya pengalaman ya. Mungkin itu pula yang diketahui oleh Pak Yosep ya nggak kemampuan Pak Deddy bisa untuk mengerjakan di sana. Iya. Selama Pak Deddy mengerjakan itu, Kang Yoris nggak aktif. Nggak aktif. Lo katakan ada pencairan sama kalau dana bos itu pencairan sama siapa? Waktu itu kan dari kepala sekolah Pak. Setelah nggak kan Wahyu sempat mencairkan Ya mencairkan. dengan Pak Deddy. Ya sama saya. Tanda tangan siapa tuh kalau gitu? Wahyu sama saya. Iya kan harus apa? Kepala sekolah dan bendahara ya? Iya. Tugasnya kan betul. Bendahara. Nah setelah cair diserahkan ke siapa tuh uangnya? Ke Pak Yosep. Bukan ke Pak Yoris? Bukan kan Pak Yoris nggak akan mengurus yayasan. Nggak pernah datang ke sekolah, nggak pernah? Enggak. Oh, yang berarti yang ada di yayasan waktu itu Pak Yosep. Kan udah lost kontak sama Pak Yosep, Pak Yoris juga. Oh, udah lost kontak. Nggak ada kabar gitu. Oh iya. Oke. Oh gitu. Nah, jadi sempat pisahkan dulu sama Pak Yosep ya sempat bersitegang juga lah waktu itu kan. Iya. Sempat bersitegang dengan Pak Yosep ya. Itu sampai berapa lama Pak Deddy menjalankan tugas itu? Sampai akhirnya ada informasi Pak Deddy dipecat. Ya, kalau ini mah Pak, kalau sama Yoris kan udah itu ya, nggak dari September aja buka pintu sekolah. Oke, Pak Deddy baru. Nih, sekarang kembali lagi tadi udah ya. Pak Yoris kan jarang datang sekolah tuh. Ya. Karena rencananya mau bisnis gitu kan. Ya. Nah, Pak Deddy nggak pernah lihat Pak Yoris datang ke sekolah, nggak pernah. Sekali-sekali gitu. Pernah waktu bergabung lagi sama Pak Yosep. Oh, waktu setelah melepaskan diri dari PH-nya Pak Ahmad Taupan, masuk ke dalam PH-nya Pak Rohman Hidayat, baru di situ aktif lagi ke yayasan. Pak Deddy masih di bendahara di sana. Masih bendahara. Oke. Nah, kemudian dari situ Pak Deddy sempat mencairkan lagi nggak? Sempat sama yang SMK kepala sekolah Pak Iwan. Setelah Pak Wahyu mengundurkan diri, diganti oleh Pak Iwan. Ya. Pak Deddy sempat mencairkan juga. Sempat sekali gitu. Di bulan apa? Hafal nggak? Kalau bulannya ada Pak di ini. Ada ya? Iya. Tanda tangan Pak Iwan dan Pak Deddy. Ya, saya. Pak Yoris ada. Pak Yoris di rumah. Bukan, maksudnya udah bergabung belum? Sudah bergabung itu. Sudah bergabung ya, bergabung. Terus dilaporkan ke siapa itu uangnya? Uangnya ke Ayoris. Yang kedua itu baru ke Ayoris. Iya. Setelah Pak Yoris gabung. Iya. Oh gitu. Dari BJB cair nih. Langsung ke rumah Pak Yoris gitu. Oh gitu. Oh kok diserahkannya ke rumah? Iya. Di Kasemalang. Kasemalang. Oh iya. Oh seperti itu.
Kalau boleh tahu nih, Pak Dedi, kalau pembagian kan kalau dana bos itu kan buat operasional sekolah ya. Iya. Operasional sekolah. Itu kan berarti bendahara mengetahui dong cash flow-nya kan. Iya. Cash flow, cash in, cash out-nya ini buat apa, buat apanya gitu kan. Karena kan nanti kan buat ada laporan buat per triwulan ya. Bos triwulan apa 4 bulan? Triwulan. Itu kan sebelum pada saat mengajukan dana bos bulan ke depan itu harus melaporkan yang sebelumnya kan? Iya. Operasional sebelumnya. Itu siapa tuh yang mengerjakan? Itu Ayoris ya. Ayoris. Iya. Termasuk data-data dari Pak Dedi kan sebagai bendahara nggak? Pak Dedi bikin laporan itu? Saya mah cuma ngasihin uang aja, Pak. Oh, gitu. Kalau saya ngasihin uang nih. Iya. Ini dari BJB segini gitu. Yang ngerjain Ayoris. Oh gitu. Semua data-data ini ada kan jelas gitu. Dana bos sekian dipakai buat apa-apa saja gitu kan. Saya untuk mengajukan kepada pengajuan gitu. selanjutnya kan seperti itu. Ada temennya yang bikinnya gitu. Ada juga itu baru Pak Yoris. Oh jadi Pak Yoris mulai gabung setelah keluar dari PH-nya Pak Ahmad Topan gitu ya. Kemudian bergabung dengan. Nah, terus itu sempat Pak Dedi tahu Pak Yoris keluar dari PH-nya Pak Topan juga kan? Pak Rahman Hidayat. Mau sendiri kan? Nah, dengar Pak. Iya, mau sendiri nggak udah mau single fighter kan gitu. Iya. Seperti itu. Sempat dengar ya? Sempat dengar. Nah, pada saat jadi single fighter itu Kang Yoris kan lepas dari Pak Rahman Hidayat masih tetap aktif nggak di sekolah? Tetap. Masih mengelola sekolah? Iya. Oke. Dan itu pasti ACC Pak Yosef juga ya? Iya, pasti. Pasti ya seperti itu ya. Nah, sampai akhirnya Pak Dedi bulan dipecat oleh Kang Yoris tuh? April. Pencairan dana yang kedua tadi bulan apa? Kan tahap yang dengan Pak Iwan tuh? Yang Pak Iwan teh Desemberan, Pak. Desember 2021. 2022 April Pak Dedi dipecat. 2002 Januari sama Pak Iwan. Ada pencairan. Januari 2022. Ada pencairan. Itu Pak Dedi juga yang menampingi. Iya. Terus ada pencairan lagi nggak? Kan Januari, Februari, Maret, April lah. April harus ada. Ada BPMU Pak. April. Tapi Pak Dedi udah dipecat belum? Udah dipecat. Berarti nggak udah dengan Pak Dedi kan? Akan bikin berkas sama saya sama Pak Iwan. Cair sama Pak Yoris. Nah pertanyaannya gini. Oke, cair sama Pak Yoris. Hingga Pak Dedi dipecat oleh Kang Yoris. Apa yang membuat Kang Yoris memecat Pak Dedi? Ya justru saya nggak tahu Pak. Kalau itu harusnya ngomong dulu nih gimana. Pak Dedi kalau kesalahan saya gitu ya apa aja gitu. Nggak tahu langsung dipecat aja. Karena kan kalau itu udah main Pak saya ke seorang guru di daerah Cipunagara. Guru di sekolah. Main di sana ngeliwat gitu. Main buat ngapain itu? Main silaturahmi. Silaturahmi sama Ayor, sama Bu Nur di Cipunagara. Itu pernah dengar juga, saya dengar tuh Cipunagara tuh. Itu sempat ada rame-rame juga tuh dari Cipunagara. Terus gimana lagi Pak Dedi? Nah, pas pulang ada yang nelpon dari ketua MKKS Pak. Om ada apa lagi di yayasan katanya? Kok Om diganti? Ya nggak tahu Pak, saya malah lagi main saya gitu. Itu Pak Dedi waktu main itu tahu udah dipecat? Udah di jalan. Tapi ada yang nelpon gitu. Pak Dedi bilang nggak tahu. Nggak tahu Pak gitu. Ya kan ini secara ini ya, kalau ya namanya orang dipecat pasti ada sebab musabab. Nggak mungkin nggak ada api, ada asap itu karena ada api kan. Iya. Pasti ada sebab musabab. Karena dipecat itu pasti ada sesuatu. Bisa jadi Pak Dedi melakukan suatu kesalahan yang sifatnya urgent. Kenapa? Karena kan yang namanya dipecat itu kan biasanya kan kalau dalam suatu organisasi itu ada SP1, SP2, SP3. Nah kalau dipecat langsung tanpa ada SP1, SP2 berarti ada hal yang memang penting. Iya. Yang memang bisa melanggar. Apa Pak Dedi merasa melanggar tidak? Enggak Pak. Saya waktu dulu ngomong gini, ada yang nelpon ke saya ngomongnya orang kementerian. Ngomongnya tuh saya nanyain uang ke AA IPC keuangan kayaknya kalau saya gitu.
ada yang nelpon dari kementerian gitu. Kita ngomong gitu aja saya mah. Ada yang nelpon dari kementerian. Gitu. Setelah ngomong begitu langsung dipecat. Berapa lama tuh dari ngomong situ ke taraf pecat? 2 harian lah. 2 harian. 2 harian. Jadi ulangi lagi. Bicara gimana? Waktu itu kan saya nanya uang, ke uang masih ada kata saya gitu. Ini ada uang ada pada itu nanya uang yang mana? Pencairan. Yang pencarian dana bos yang terakhir. Iya yang bulan tahap 1 Pak. April yang Januari. Januari. Nanyain. Ada nggak uang? Pak Dedi ngapain nanya uang ke Kang Yoris? Ya takutnya kan saya diperiksa Pak. Gitu. Itu teh pakai nomornya teh kehapus sama saya teh Pak. Pakai nomor teh maksudnya nomor apa? Nomor 021 nomornya teh. 021 itu kode Jakarta itu? Iya kode Jakarta. Tapi kehapus sama saya gitu. Nelponnya teh apa teh? Saya dari kementerian ngomong gitu. Maksudnya begini, Pak Dedi ada yang nelpon ke Pak Dedi dari kementerian. Nomor 021 kehapus itu maksudnya apa? Ini kehapus di sini ya ke di HP-nya teh. Nggak ke save gitu? Nggak ke save. Jadi nggak bisa ditelepon balik gitu? Atau nggak bisa diketahui gitu? Iya. Gitu. Jadi ada nomor mah ada 021. Kirain itu dari bank saya teh. Diangkat aja saya teh gitu. Terus saya dari kementerian katanya gitu. Saya teh nanyain ke Ayoris, saya takut pengen mau ke sekolah ya gitu. Maksudnya teh. Nanyain ke uang masih ada saya teh gitu. Pak Dedi nanyain uang masih ada itu khawatir takutnya ada kementerian datang. Kemudian Pak Dedi nanyakan uang bisa ada apa-apa gitu. Iya gitu takutnya teh. Kenapa mesti harus takut Pak Dedi? Ya maksudnya kan saya nggak pegang uang Pak. Karena yang akan ditanya Pak Dedi nanti bagian bendahara kan? Kalau yayasan mah nggak akan ditanya, Meren. Pasti bagian keuangan yang nanya kan? Iya, keuangan. Nah, sekolah. Emang selama ini uang taruh di mana? Di yayasan. Iya, termasuk waktu saya mah gitu. Pak Yoris itu. Waktu saya cair nih ya. Iya. Waktu TW3 yang kemarin dikasihin ke Pak Yosef. Nah, pada saat Pak Dedi nanya begitu, ada uang, apa jawaban Kang Yoris? Jawabannya teh apa waktu dulu teh? Saha aja pada di sana. Ngaku di kementerian kata saya teh gitu. Gitu. Iya. Terus apa lagi? Terus teh si A teh ngecek ke sana Pak. Ke kementerian. Apa emang ada yang ke sini katanya gitu. Saya nggak nelpon nggak apa kata dia. Dari kementerian itu. Dari kementerian teh nggak nelpon, nggak akan ke sekolah gitu. Terus Pak Dedi kata saya teh saha tuh bilang gitu. Diamprokin yang Kang Yoris. Mana udah nggak ada yang nelpon gitu ke Pak Dedi. Dilihatin nggak ada. Kehapus udah gitu. Nomornya kehapus sama Pak Dedi, nomornya nggak ke save. Jadi nggak bisa dibuktikan oleh Pak Dedi. Pak Dedi nggak bisa membuktikan nomor itu. Karena kehapus sama Pak Dedi yang nomor 021 itu. Iya. Nah, itu buat kehapus. Ya kan saya mau rapat Pak. Jadi rusuh. Tanjung Siang. Gitu. Kehapus semua itu teh. Itu mungkin yang sumbernya mungkin dari situ kali, makanya dipecat. Ya kayaknya Pak. Tapi gini maksud saya. Terus Ayoris saya sama itu langsung konfirmasi ke sana ke kementerian ada bagian bosnya gitu. Langsung WA Pak ke sana gitu. Ke kementeriannya gitu. Iya. Pada awas ya cenah gitu. Ya duka tuh cenah. Ya mau diangkat ya suganti nu nagih gitu di bank gitu. Kan kalau itu mah kan dari pusat 021. Kan tidak banyak Pak Dedi kan pada saat yang dipertanyakan oleh kementerian itu apa tadi? Ngobrol apa dengan Pak Dedi itu? Pak udah cair katanya gitu ngomongnya teh. Nanya ke Pak Dedi itu? Nanya ke saya teh. Udah cair. Yang kemarin udah Pak, udah kata saya gitu ngomongin. Berapa lama sih itu ngobrol sama itu yang nelpon kementerian itu? Itu teh ada 5 menitan Pak. Cuma 5 menit. Udah cepet ngomongnya teh. Seputar apa aja menanyakan? Nanyakan uang. Terus nanyain fisik aja ngomong gitu. Fisik gimana? Fisik uang gitu. Fisik uang. Udah cair belum? Gitu. Terus? Udah Pak, saya bilang. Gitu. Terus uangnya ada nggak di mana uangnya katanya? Uang di saya Pak, ada di saya. Gitu. Pak Dedi bilang dia saya, padahal bukan di Pak Dedi. Gitu. Kan, mengamankan. Ya. Gitu. Okay. Terus Ayoris apa teh?
koordinasi kali ya di sana ke Heeh. kementerian gitu. Katanya nggak ada. Tidak ada yang nggak tahu telepon. Pak. Teh. Dan telepon kehapus dari gitu. Oh mungkin itu. Saya lagi di jalan Pak itu teh. Oh lagi jalan, lagi di motor. Lagi di motor dan mau rapat sama Pak Iwan di Tanjung Siang. Pak Adi merasa Pak Adi dipecat akibat itu. Pak Adi merasa gitu. Mungkin Iya mungkin. dari situ. Iya. Nggak ada dari hal lain. Nggak ada. Sempat pada saat dipecat, Pak Dedi menanyakan ke Kang Yoris, Apa? kenapa saya dipecat gitu. Pernah. Terus Kata jawabannya, Ayoris, itu mah si Papa gitu ngomong gitu. si Papa. Pak Yosep katanya. Ya, maksudnya si Papa yang mecat gitu. Dan dia nelfon ke Pak Yosep, saya nggak tahu. Pak Dedi sempat konfirmasi ke Pak Yosep. Sempat. Apa kata Pak Yosep? Nggak tahu. Enggak mecat. Nggak, maksudnya nggak mecat. Oh iya. Jadi Pak Dedi menerima begitu saja. Iya nerima aja. Nggak komplain, nggak apa gitu kan. Itu berhubungan dengan dapur, ngebul. Kan kalau dipecat jadi nggak ngebul kan. Iya kan saya Punya istri, punya anak gitu loh. Nggak di yayasan juga kan saya usaha masih ngojek. Iya, tapi kan gini, kita sebagai karyawan ya, Iya. kita punya hak untuk banding. Hmm. Kalau memang kita merasa tidak punya salah, kalau kita Iya. merasa tidak apa, ya kita kecuali kalau kita punya salah ya. Kalau kita punya salah ya kita nerimakan kan gitu. Ya kata orang-orang ya, kata guru-guru di situ pada ngomong, ayo Risma kalau mencat teh tanpa alasan katanya ngomong gitu. Oh ada sebagian. Emang ada beberapa juga yang dipecat sebelumnya? Ada. Oh ada juga. Ada. Oh. Sebelum Pak Wahyu. Ada juga yang dipecat. Nggak pernah bilang-bilang. Pada guru-guru juga pada ngomong gitu. Oh ya. Oke, jadi artinya Pak Deden nerima aja begitu ya? Nerima saja begitu, tidak komplain atau apa gimana? Kalau sakit hati pasti adalah wajar ya. Ya kalau ada saya salah gitu ngomong aja gitu ya. Nanti tinggal dikasih jawaban kalau misalkan salah. Gitu. Pak Dedi, saya nggak suka Pak Dedi kemarin begini. Gitu kan? Pak Dedi kalau salah minta maaf atau gimana gitu kan ya? Iya. Memang kalau misalkan langsung sepihak dipecat ya tidak bijak. Saya suka ngomong, guru-guru nanyain aja, nanyain gaji gitu. Bilang aja belum cair gitu. Udah, seperti itu. Ya oke lah, itu rahasia dapur ya. Tapi saya hanya pengen tahu aja itu masalah dipecatnya itu seperti apa. Dan Pak Dedi dari situ sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Pak Yoris. Enggak, saya lost kontak aja. Diblokir Pak Yoris. Nomor Pak Dedi diblokir. Oh gitu. Ketemu juga nggak pernah? Pernah dulu saya waktu nganterin berkas di SD Pak, suruh SD. Nganterin berkas? SD. SD mana? SD Prasari. Ngapain nganterin berkas kemana? Ke dinas. Ketemu sama Pak Yoris? Ketemu. Itu gimana pas amprok tah? Saya salaman Pak. Biasa? Say hello? Hello. Salaman biasa, kunaon mencat. Si Papa. Pak Dedi sempat ngomong situ? Pernah ngomong gitu. Pak Dedi kunaon mencat gitu? Kunaon mencat abdi gitu. Oh terus? Si Papa cenah gitu. Dia mah nggak ngomong aja ya. Oh. Gitu. Udah tahu gitu. Karena udah pernah nelpon ke Pak Yosep, Pak Dedi. Oh gitu. Beliau ngurusin sip lah. Oh gitu. Saya ngojek kan ke sana. Orang Prasari deh ada di kenal sama keuangan di dinas katanya gitu. Kenal. Mau minta ini teh apa teh? Rekening koran. Rekening koran. Iya. Ke PNS kan di situ. Iya. Iya itu kalau membahas masalah siplah nanti panjang lagi nih. Iya. Panjang lagi kalau kita bahas masalah siplah itu. Ya paling itu aja sih Pak Dedi, saya pengen tahu itu adalah asal muasal Pak Dedi kerja di sana, berkecimpung di sekolah sana, kemudian sampai akhirnya Pak Dedi dipecat dan lepas dari yayasan tersebut, sekolah tersebut ya. Ya itu namanya memang kembali lagi sudah nasib takdir kali ya Pak Dedi. Seperti itu. Baik Pak Dedi, hatur nuhun pisan sudah waktunya diganggu nih. Iya Pak, sama-sama. Jadi mau ngobrol sama Pak Dedi harus di sini dulu, saya dari Cimahi. Kalau ngobrol di telepon kurang enak ya. Iya, enaknya langsung ketemu gini.
Baik, sahabat rekan sekalian, inilah pembicaraan saya dengan Pak Didi seputar kenapa Pak Didi dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.